Kali ini, kelompok kami akan membahas tentang salah satu tokoh kognitif, yaitu Julian Rotter. Rotter lahir di Brooklyn pada tanggal 22 Oktober 1916. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Orang tuanya adalah pasangan imigran Yahudi. Rotter mendapat gelar BA dari Brooklyn College pada tahun 1937, gelar MA dari University of Chicago, Iowa pada tahun 1938, dan gelar PhD dalam psikologi dari Universitas Indiana pada tahun 1941. Pada awal Perang Dunia Kedua, Rotter tertarik masuk ke militer dan menghabiskan waktu 3 tahun sebagai psikolog militer. Rotter juga merupakan seorang ahli teori pembelajaran sosial yang karyanya dianggap penting. Selama ini, teori Rotter menjembatani teori pembelajaran sosial tradisional dan teori yang lebih modern terhadap teori sosial kognitif. Yuk, simak lebih lanjut agar kita semakin mengetahui sebenarnya apa aja sih teori yang dikemukakan Rotter. Simak baik-baik ya teman-teman. Rotter mengembangkan pendekatan teori belajar sosial pada kepribadian di Ohio State. Teori belajar sosial yang dikembangkan pada tahun 1950-an yang didasari oleh penekanan pada pentingnya sebuah ganjaran yang menggiring perilaku pada harapan kognitif individu. Melalui teori belajar sosial, individu akan mempelajari perilakunya berdasarkan masa lalu yang terjadi pada diri individu tersebut. Masa lalu membantu seseorang untuk memprediksi kejadian pada masa yang akan datang. Pada proses pembelajaran sosial, pengalaman dan sejarah peristiwa individu perlu diselidiki untuk memahami perilaku yang dilakukan individu saat ini. Namun, fokus masa lalu dalam teori Rotter cukup sebatas untuk memahami perilaku yang terjadi. Seperti penelusuran masa lalu tidak perlu dimulai dari masa oral ketika memahami gagalnya individu dalam meraih gelar sarjana. Cukup melihat nilai-nilai saat individu menjalani sekolah menengah dan perguruan tinggi yang tidak memungkinkan individu untuk meraih gelar sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa masa lalu akan berguna jika dapat menjelaskan dan memahami perilaku individu saat ini. Setiap pengalaman akan saling dan terus mempengaruhi kepribadian, dalam arti bahwa seiring dengan adanya pengalaman yang baru, perubahan yang terjadi pada kepribadian akan semakin besar. Contohnya adalah ketika ada anak yang menolak diberi nasihat, karena sebelumnya anak tersebut sudah sering menerima nasihat yang berlawanan dengan nasihat diberi saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu dan pengalaman yang terjadi pada anak tersebut, lambat laun anak itu akan menerima nasihat yang diberikan saat ini. Pengalaman yang terjadi di masa lalu akan menjadi pembelajaran saat ini, dan pengalaman saat ini akan mempengaruhi pembelajaran dan pemahaman terhadap apa yang terjadi di masa lalu. Pengalaman masa lalu dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam mengambil keputusan di masa depan. Melalui beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepribadian seseorang dapat berubah dan diperbaiki seiring dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi. Rotter mencari penjelasan perilaku melalui dorongan proses kognitif internal dan penguatan eksternal perilaku. Setelah melakukan penelitian yang lebih luas, Rotter menemukan beberapa orang yang mengakui bahwa tindakan mereka berasal dari dalam diri dan beberapa orang yang mengakui bahwa tindakan mereka dipengaruhi oleh orang lain serta kekuatan luar lainnya. Hal ini membuktikan bahwa terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi landasan bagi individu untuk berperilaku. Konsep ini akhirnya melahirkan teori locus of control pada teori Rotter. Teori ini dikenalkan pertama kali oleh Rotter pada tahun 1966 yang merupakan pengembangan dari teori belajar sosial. Locus of control akan memberikan keyakinan tentang gambaran terhadap sumber perilaku
yang dilakukan individu dan sebagai penentu peristiwa kehidupan yang akan dijalani secara individual. Konsep ini menurut Vervin dapat menyangkut kepribadian serta mewakili faktor-faktor mengenai harapan pada umumnya seperti penentu hadiah, keberhasilan, dan hukuman. Teori locus of control yang dikenalkan oleh Rotter terdapat dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Kedua lokus tersebut akan saling berkesinambungan dalam menentukan perilaku individu. Perilaku individu akan dipengaruhi oleh faktor eksternal, namun pandangan dan persepsi terhadap faktor eksternal akan tetap dalam kendali individu. Perilaku yang dilakukan individu tidak semata-mata dapat dirumuskan melalui faktor eksternal yang ada. Faktor eksternal hanya akan membantu memprediksi perilaku yang kira-kira akan dilakukan oleh individu. Sedangkan faktor internal akan banyak ditentukan oleh faktor eksternal dalam bentuk pengalaman masa lalu yang menjadi pedoman dalam memprediksi perilaku. Setelah menemukan adanya keterkaitan antara faktor internal dan eksternal individu pada konsep ini, Rotter mendasari teori belajar sosial dengan 4 konsep, yaitu potensi perilaku, harapan, nilai penguatan, dan situasi psikologis. Inti rumusan dari potensi perilaku adalah situasi apapun yang ada kaitannya dengan bantuan atau stimulus yang memicu sebuah perilaku itu untuk terjadi. Sedangkan harapan atau ekspektasi, Rotter mendefinisikan sebagai kognisi atau keyakinan tentang penguatan yang akan mengikuti setelah individu melakukan suatu perilaku. Nilai penguatan adalah tingkatan penguatan yang akan berbeda pada setiap individu yang disebabkan oleh berbedanya tingkat kognisi dan pengaruh masa lalu. Situasi psikologis yang terjadi pada individu adalah kondisi yang dipersepsi oleh individu sebagai motif atau sifat tertentu yang dianggap mengendalikan perilaku, terlepas dari tuntutan situasional. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu contoh teori dari locus of control yang kadang terjadi pada kehidupan kita. Contoh ini diambil dari kisah anak kecil yang bernama Elsa. Elsa sudah berumur 7 tahun dan Elsa sudah mulai masuk ke sekolah dasar. Elsa sangat menyukai pelajaran di sekolah barunya dan sangat bersemangat ketika hendak berangkat ke sekolah. Hingga pada suatu hari, salah satu teman laki-laki Elsa yang paling nakal di kelas memukul Elsa tanpa sebab. Hal ini menyebabkan Elsa tidak ingin masuk sekolah kembali di keesokan harinya. Dari kisah Elsa ini, dapat dilihat bahwa locus of control internal Elsa menginginkan Elsa untuk masuk sekolah yang sangat menyenangkan baginya. Namun, pengalaman pada dunia eksternal Elsa menyebabkan locus of control eksternalnya memilih enggan untuk kembali bersekolah. Hal ini mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kita menyukai suatu hal, namun ada hal lain yang disebabkan oleh lingkungan sekitar yang tidak menyenangkan dan menyebabkan kita menghindar dari hal yang awalnya kita sukai. Demikian pemaparan dari teori Julian Rotter pada video ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.